Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Bahwasanya Engkau baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kami boleh berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kami tidak kurang suatu apapun. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan kami ada ibadah untuk penyerahan anak Tuhan. Sebagai bukti kami percaya menyerahkan anak-anak kami dalam pimpinan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Percepat langkah mereka, tibakan sampai ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Bapa di surga, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu biar Engkau sendiri yang beracara di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami agungkan dan kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, apapun yang kami perbuat, kelemahan kami Tuhan,
ketidaktaatan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun daripadamu Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan boleh layak untuk masuk dalam ibadahmu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Khususnya firman yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Tuhan. Biarlah firman itu boleh menguatkan kami. Firman itu boleh meneguhkan kami, menegur kami. Memberitahukan hal-hal yang baru yang sebelumnya kami tidak tahu Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar hanya datang daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Dengan segenap hati kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Kami mau bawa hidup kami untuk menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang Tuhan, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau Bapa-Ku yang baik, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sangat baik. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku Tuhan, tak Kau pandang bentuk dan rupa. Engkau mengasihiku, Engkau mengasihi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati. Tak pernah sama dengan dunia ini Tuhan. Dunia ini, Engkau Bapa yang mengajariku.
badai langit biru. Yo haleluya. Kau yang buat ku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Saya udah jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa yang sangat baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Dengan segenap hati katakan, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kita sembah Tuhan kita sembah Dia Raja di atas segala raja. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami. Haleluya. Engkau baik, Kau tak biarkan kami jalan sendirian Tuhan, Kau menyertai kami. Engkau haleluya. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory. Haleluya. Glory. Yesus, ku sembah Kau Tuhan.
Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, glory. Engkau melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan dari hidup kami melalui penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory. Yes Tuhan. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Kau Bapakku yang baik. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan. Yes. Ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Oh haleluya. Yang siap bersorak-sorai bersama-sama dengan saya katakan yes. Haleluya. Siap bersorak-sorai buat Tuhan saudara. Beri salam kanan, tos kanan, kiri, muka belakang saudara. Haleluya. Haleluya, hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus kekuatan kita. Amin. Haleluya. Yuk tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Yeay. Glory bagimu Tuhan. Meskipun musuh di depanku, yes, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh
lebih lagi Bapak Ibu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kasih tos kiri kanan, katakan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan di atas kepala dong. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan. Kita semua percaya kita punya Tuhan yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita menerima keselamatan. Bahkan kemenangan, pertolongan Tuhan pun setiap hari, setiap menit kita terima. Baru dan baru setiap harinya. Karena Tuhan sangat-sangat mencintai engkau dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Hari ini kami juga boleh berada di rumah-Mu, tempat yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang hidup kami. Kalau hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, kami mau bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Mari Engkau jamah pikiran anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau jamah telinga mereka, Engkau jamah hati mereka, lembutkan Tuhan, hati yang keras dilembutkan Tuhan, sehingga mereka boleh menerima firman Tuhan, mereka boleh diubahkan, mereka boleh ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini, karena hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, Tuhan cabut dari mulut hamba. Tetapi biarlah Roh Kudus yang bekerja, memberkati hamba, menolong hamba, juga memberkati semua jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa dan kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Kalau kita berkata kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan selalu menolong kita. Percaya itu? Percaya ya. Hari ini saya akan membawakan tema pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Waktu itu saya berdoa, Tuhan apa yang harus aku sampaikan kepada jemaat-Mu? Tuhan taruh dengan begitu tegasnya di hati hamba berbicara tentang pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Sangat sukar, betul ya? Hari-hari yang sukar. Dan setiap dari kita pasti perlu pertolongan Tuhan. Seseorang yang mengharapkan pertolongan itu berarti apa? Dia tidak lagi kuat menanggung beban hidupnya. Atau dia tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan masalahnya. Betul ya? Jadi adalah hal yang lumrah ketika kita di dalam masalah pencobaan. Kita meminta mungkin orang-orang terdekat kita, lingkungan kita dan juga kepada Tuhan. Untuk Tuhan bisa tolong kita keluar dari setiap masalah persoalan yang kita alami. Tetapi banyak saya temui orang-orang yang berdoa, orang-orang yang sudah ditolong oleh kita anak-anak Tuhan, mereka kecewa karena Tuhan kok belum menolong mereka. Akhirnya apa? Mereka sakit hati, mereka marah, ada akar kepahitan kepada sesama dan terlebih lagi kepada Tuhan. Karena dia berkata apa? Katanya Tuhan itu Tuhan yang baik, katanya Tuhan itu Tuhan yang mau menolong, Tuhan yang memberkati. Tapi mana? Sampai hari ini aku tidak menerima pertolongan dari Tuhan. Mereka marah, mereka kecewa dan mereka lari meninggalkan Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempunyai masalah, jangan lari menjauh dari Tuhan karena engkau makin hancur. Tetapi berlarilah mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin ya. Kemudian hari ini kita mau belajar, kita tidak mau menyalahkan keadaan, kita tidak mau menyalahkan lingkungan, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih caranya supaya pertolongan Tuhan itu bisa kita terima. Kita belajar 6 hal bagaimana kita bisa menerima pertolongan daripada Tuhan. Next. Jadi ada 6 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang kuat. Yang kedua, kita harus berjalan dan hidup dalam rancangan Tuhan. Kemudian yang ketiga, berharap hanya kepada Tuhan. Yang keempat, percaya dan libatkan Tuhan dalam setiap usahamu, dalam setiap rencana-rencanamu ke depan. Kelima, mintalah sesuai keinginan Tuhan. Yang keenam, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama satu persatu dari cara bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang kuat. Amin. Iman adalah pondasi kehidupan kita. Jika iman kita lemah, begitu ada datang badai, enggak usah yang besar-besar, badai yang kecil aja, persoalan kecil aja, kita sudah, apa ya bahasanya, keok gitu loh. Kita udah enggak berdaya, kita jatuh, kita udah enggak bisa bangun lagi. Tetapi jika iman kita kuat,
Kita akan tetap kokoh berdiri walaupun badai melanda hidup kita. Amin. Jadi pertama, kita harus memiliki iman yang kuat. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi tidak hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Hujan dan banjir ini adalah masalah yang melanda hidup kita ya. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu di sini berbicara tentang Tuhan Yesus. Karena Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang yang kokoh. Amin. Siapapun yang membangun rumahnya dengan fondasi Tuhan Yesus, dia akan hidup berkemenangan. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memiliki iman yang kuat? Jadikan firman Tuhan satu-satunya paduan hidupmu. Amin ya. Dalam membangun rumah pun, mungkin apalagi kalau kita membangun rumah 2 tingkat, kita diharuskan mengadakan yang namanya soil test. Soil test itu untuk apa? Untuk mengukur kedalaman di mana adanya tanah yang padat di situ. Hasil daripada tes itu akan memberikan kepada kita, oh ini kedalaman tanah padat itu misalnya 20 meter. Kadang-kadang ada yang begitu dalam kalau tanahnya itu tidak tanah yang lembek gitu ya. Jadi mereka merekomendasikan kalau tanahnya ini kedalamannya 20 meter misalnya, kamu bangun fondasi itu menggunakan borpal dan sebagainya. Jadi ada rekomendasi dari yang membuat soil test itu supaya kita menemukan tanah keras. Ya, tanah keras di bawah sana. Kemudian seperti tes di atas pun, kita juga harus memiliki paduan untuk kita mendapatkan iman yang kuat. Untuk kita mendapatkan fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Banjir di minggu-minggu yang lalu ya, 2 atau 3 minggu yang lalu itu kita bisa melihat di video-video yang tersebar baik di WA maupun di mana ya. Itu kita melihat banyak rumah yang terseret oleh banjir loh. Jadi rumah-rumahnya itu utuh terseret oleh banjir. Benar? Ya, tetapi ada juga rumah yang tetap tegak berdiri. Jadi itu menandakan apa? Yang terseret banjir itu adalah rumah yang fondasinya tidak kuat. Dan rumah yang tetap tegak berdiri, saya percaya fondasinya itu sangat amat kuat. Amin ya. Iman itu mungkin sebagian dari kita berkata, iya aku sudah beriman, iman itu kuat. Iman itu harus diuji Bapak Ibu. Apakah kita masih bisa berkata Tuhan Yesus baik ketika doa kita belum dijawab? Ketika kita berdoa misalnya ada anggota keluarga kita yang sakit keras, mungkin istri, suami, orang tua atau siapapun juga. Ketika kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak menyembuhkan. Tetapi malah Tuhan memanggil dia pulang ke rumah Bapak. Apakah kita masih bisa berkata Tuhan Yesus baik? Apakah kita masih berkata Tuhan Yesus baik? Padahal suamiku ini loh, ini adalah yang menopang keluargaku. Tetapi kenapa Tuhan panggil? Bisa kita berkata Tuhan baik? Jadi iman itu harus diuji. Iman yang kuat itu tidak datang dengan tiba-tiba. Tetapi dia dibentuk, dibangun melalui masalah persoalan yang kita alami. Jadi iman yang kuat itu adalah pemahaman yang benar tentang kekuasaan Tuhan. Jadi pemahaman yang benar tentang kekuasaan Tuhan dan bahwa kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu. Peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ada di dalam kendali Tuhan dan atas izinnya Tuhan. Itu iman yang kuat sehingga kita tidak kecewa ketika apa yang kita doakan tidak terjadi. Karena kita percaya Tuhanlah yang mengatur hidupku. Tuhanlah yang memberkati keluargaku, yang menolong keluargaku. Amin. Beberapa dari kita, salah satu caranya kita mendapatkan firman yaitu apa? Melalui ibadah. Betul ya? Melalui ibadah seperti pagi ini. Tetapi banyak atau beberapa dari kita itu yang kadangkala bolos dari ibadah. Kenapa? Karena mereka memilih-milih pembicaranya. Pembicara itu kan macam-macam ya. Ada yang
serius. Jadi mereka bilang, aduh ini serius banget nih pendeta yang satu ini nih. Aduh jadi bosan dan ngantuk. Enggak deh, hari ini aku enggak ke gereja. Ada juga pendeta yang tegas. Tegas gitu ya, marah-marah terus. Jadi dia bilang, ini pendeta kita ke sini kok dimarah-marahin dari awal sampai akhir, kita dimarah-marahin terus. Enggak maulah aku ke gereja. Atau mungkin juga ada pendeta yang apa? Yang lucu. Nah ini enak nih, lucu, enak. Tapi kok firmannya kosong ya. Jadi kita memilih-milih pembicara untuk mengenakan telinga kita. Betul? Betul enggak? Amin ya. Kalau amin iya berarti saudara sama dong. Mencari pembicara yang mengenakan telinga kita. Kita ke gereja bukan untuk supaya telinga kita tuh dienakkan. Kita ke gereja supaya kita bertemu dengan Tuhan, diajar kebenaran firman Tuhan, dan kita bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Amin? Amin ya. Mungkin ya, setiap hamba Tuhan itu dipakai Tuhan loh dengan caranya Tuhan. Seperti murid-murid Yesus kan, ada yang keras, seperti batu, Tuhan bilang seperti Petrus, ada yang lemah lembut, ada yang nyelonong ke sana, nyelonong ke sini, tetapi Tuhan pakai dia untuk memberkati banyak orang. Demikian juga pembicara dipakai Tuhan untuk memberkati kita supaya iman kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin ya. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, datang ke gereja dengan motivasi yang benar, saya percaya tidak perlu ibadah yang 45 menit itu. Satu ayat saja dalam firman sudah cukup untuk menegur kita. Mungkin ada istri yang sebelum berangkat ke gereja berkelahi berat dengan suaminya. Dia dihina, mungkin juga dia dipukul, dia tidak dianggap, dia menangis, dia datang ke gereja. Dan satu ayat aja pada hari itu berbicara kepadanya. Seperti di dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu aja bisa seperti air yang dingin gitu loh, yang dia sudah sedih, yang air matanya sudah habis, sangat amat menghibur dia. Atau mungkin juga ada seseorang yang datang ke gereja dengan penuh ketakutan. Mungkin dia diteror, saya nggak tahu diteror oleh apa ya, mungkin diteror oleh debt collector, mungkin ada hal-hal lain yang meneror dia. Dia pergi ke gereja dengan rasa yang penuh ketakutan. Satu ayat saja sudah cukup untuk menghibur dia. Di Mazmur 118 ayat 6 firman Tuhan berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, jadi ibadah itu sangat berguna untuk kita. Ya, bukan untuk mengenakkan telinga kita, tetapi untuk membangun iman kita supaya kita memperoleh iman yang kuat. Amin. Beberapa 2 minggu yang lalu saya kan kamarnya di lantai 2. Kemudian ada pohon besar di depan rumah kita. Kita melihat ada 2 anak burung yang masih kecil banget gitu ya di dalam sarangnya. Jadi ketika anak kecil itu mencuap-cuap, ibunya bisa dengar loh dari jauh, bisa datang membawa makanan dan menaruh di mulutnya. Firman Tuhan bilang begini ya di dalam Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Saya melihat itu dipanggil sama suami saya. Lihat itu ada burung kecil 2 lucu banget katanya. Ibunya bisa datang kasih dia makan gitu ya. Tetapi yang menyedihkan beberapa hari kemudian kami melihat satu burung itu jatuh dari pohon dan mati. Kemudian kita naik ke atas, apa yang terjadi gitu kan. Kita lihat oh sarangnya itu mulai miring. Jadi karena kita tidak bisa naik ke atas pohon jadi memakai tongkat didorong-dorong gitu supaya dia datar lagi kan. Sarang itu kan rumah burung bukan? Ya, sarang itu burung. Ternyata keesokan harinya yang satu lagi jatuh dan mati. Jadi saya belajar dari sini. Ibu dari si burung ini diberikan hikmat dari Tuhan, diberikan kepandaian. Dia bisa membuat sarang untuk anak-anaknya. Amin ya. Dia ambil jerami satu persatu, dibuatlah sarang. Tetapi kesalahannya, dia tidak mengikatkan jerami itu pada dahan yang kuat. Saya lihat,
Dia menjalin itu dari ranting yang kecil. Dan minggu-minggu lalu itu kan anginnya besar sekali. Jadi rantingnya ikut bergoyang dan jatuhlah 2 anak itu. Demikian pula dengan kita. Mari jadikan Yesus pondasi iman kita. Amin. Supaya kita berdiri di tanah yang kokoh. Pondasi kita kuat dan kita tidak akan goyah karenanya. Amin ya. Saya ada satu kesaksian waktu kita di Australia. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 6-8 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Tanpa iman kita tidak akan menerima apa-apa ya. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau iman kita kuat, dengan sendirinya automatically kita mengeluarkan kata-kata iman. Betul? Betul ya? Jadi waktu itu kan kita pernah tinggal di Australia 11 tahun lamanya. Kemudian kita berencana untuk kembali ke Indonesia. Tetapi kita ada rumahnya besar sekali. Kita tidak siap untuk menjualnya, jadi kita pikir kita mau menyewakannya saja. Kenapa kita memiliki rumah yang besar? Ada 11 kamar. Karena kita, keluarga saya kan lumayan besar ya. Kita memakai 5 kamar, kita taruh di belakang dan 6 kamar itu kita gunakan untuk anak-anak homestay. Jadi anak-anak dari luar yang sekolah di sana, tinggal di sana. Jadi 6 kamar itu untuk anak-anak homestay, yang 5 lagi kita pakai sendiri. Kemudian kita memanggil agent yang lumayan besar di tempat itu ya, di sekitar rumah kami. Jadi mereka datang, kemudian mereka survei rumah, kemudian kita bilang kita akan kembali loh ke Indonesia dalam beberapa hari ini, coba kamu siapkan kontraknya. Jadi dia datang lagi beberapa hari kemudian, manajernya sendiri datang, kemudian dengan staf yang melakukan draftnya ini ya, mereka yang melakukan sewa menyewa ini. Tetapi sebelum kita menandatangan, dia berkata gini, kita udah kenal ya, jadi dia panggil nama aja, Yangke dan Yanti, terima kasih kalian sudah mempercayakan kami untuk memasarkan rumah ini. Tetapi mohon maaf ya, kami tidak bisa berjanji apa-apa. Kalau rumah kalian itu hanya 2 kamar, 3 kamar, kami bisa berjanji 1 bulan itu udah laku. Kalian ini kamarnya 11, siapa yang perlu kamar 11? Orang Australia anaknya cuma 1 atau 2, ini kamu ada 11 kamar, siapa yang mau menyewa rumah kamu? Belum lagi maintenance-nya, mahal kan untuk membayar maintenance. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya dan saya berkata gini, waktu itu Paul kalau nggak salah namanya, Paul terima kasih untuk masukanmu. You do your part and I'll do my part. Kamu mau ngapain katanya? Saya akan berdoa. Saya punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup mencari 1 family aja untuk datang dan tinggal di rumah ini. Mereka tertawa. Saya tahu mereka mentertawakan kita dalam hati gitu. Adalah kamu, aku kan yang lebih pinter. Aku kan udah menjalankan ini udah puluhan tahun kali ya. Alah kamu, tapi ya you just do your part, I will do my part ya. Saya tahu Tuhan saya penuh kuasa. Oke, kemudian kita sign. Besoknya dia pulang, besoknya kami pulang ke Indonesia. Dia bilang saya akan mempersiapkan gambar-gambar rumah untuk dimasukkan di internet. Hari Rabu dia telepon kami dan dia bilang, Yanti Yangke, besok hari Kamis kami akan memasukkan rumah kamu ini, listingnya ini ke dalam internet. Ya saya akan berdoa, kamu lihat doa kami, doa orang benar pasti didengarkan Tuhan. Dia hanya ketawa itu, karena kita dekat sama dia kan ya. Hari Sabtu, saya ingat benar, kita lagi belanja di Carrefour. Jadi hari Kamis dia masukkan, hari Sabtu dia menelpon saya, kita lagi belanja di Carrefour. Dengan suara yang bising di Carrefour, dia teriak-teriak, Yanti, you know what? Hari ini ada seorang family mau mengambil rumahmu. Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari saja. Bukan berapa bulan, bukan 1 tahun. Dan saya berkata gini, kata kamu gak ada orang yang mau, iya ini ajaib katanya. Ada orang ini mempunyai 6 anak dan sudah besar-besar. 6-6-nya dewasa, jadi mereka memerlukan 1 kamar sendiri. Dia tidak bisa sharing kamar dengan adik-adiknya ya. Suami istri memerlukan 1 kamar. Istri saya suka menjahit, dia memerlukan 1 kamar untuk menjahit. Saya perlu 1 office di sana, saya perlu 1 library di sana. Klop 11 kamar, pas. Jadi Tuhan tahu loh apa yang kita butuhkan,
Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Enggak ada yang mustahil. Saya cuma berkata tuh, lihat Paul. Ya kamu bilang enggak mungkin. Kalau saya bilang mungkin. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Jadi saudara-saudara, milikilah iman yang kuat. Dan ucapkanlah perkataan iman. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu pertama. Yang kedua, berjalan dalam, kok saya lihat pada tegang ya. Saya ada sedikit intermezzo lah ya. Ini ada seorang pendeta, mungkin beberapa sudah mendengar ya, tapi banyak yang belum mendengar. Ada seorang pendeta desa yang diundang oleh oleh pengusaha besar di sini. Ini berkaitan dengan kadang-kadang orang itu bolos dari ibadah karena apa? Oh saya ada pekerjaan gak bisa ditinggalkan. Oh saya ada usaha yang harus diawasi. Oh saya ini akan ketemu nih sama orang besar nih, saya diajak main golf. Siapa tahu kita dapat proyek besar nih katanya. Kalau ibadah kan tiap minggu ada, ya kan? Kalau kesempatan emas enggak tiap hari loh, enggak tiap minggu loh. Jadi mereka memilih untuk bolos. Nah ini saya mau intermezzo tentang pendeta, saya baru teringat aja nih. Pendeta yang diundang oleh pengusaha besar main golf. Jadi satu kali diundang pendeta dari desa, diajak main golf lah sama si pengusahanya ini. Kemudian ditanya, kamu bisa main golf? Ya bisa lah, masa enggak bisa cuma mukul aja katanya gitu. Oke, kamu sekarang mukul ya? Jadi pertama kali dia mukul nih, tuh nggak kena kan? Terus dia bilang ini, dia bilang apa? Bilang apa ya dia? Buset, meleset katanya gitu kan? Terus si pengusahanya bilang gitu, aduh Pak Pendeta jangan ngomong gitu dong, malu-maluin. Ngomong kayak oh my God gitu loh, kok buset meleset? Iya Pak, saya akan katakan itu. Kedua kali pelan-pelan, dicoba lagi sama dia, curet. Meleset lagi, makin keras dia. Buset meleset katanya. Habisnya si pengusahanya begini, Pak Pendeta kan udah saya katakan jangan buset meleset. Oh my God gitu loh katanya. Iya sekali ini saya berjanji saya akan saya akan mukulnya pasti kena lah. Kalau tidak kena nih katanya biar saya disambar geledek katanya. Jadi dia ancang-ancang lagi nih ya, dia pukul lagi. Plot, makin kencang dia bilang buset meleset katanya. Enggak lama kemudian tahu enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada halilintar yang sebelumnya dia bilang kalau saya meleset lagi biarlah ada halilintar yang menyambar saya gitu. Setelah selesai ngomong benar itu halilintar kena gitu jatuhlah. Tapi yang jatuh itu pengusahanya. Bukan hamba Tuhannya itu. Enggak lama dari atas berkata buset meleset. Ayo jangan tegang lagi ya. Jadi jangan tegang lagi, ayo lebih rileks ya. Oke, sekarang pertama miliki iman yang kuat. Yang kedua berjalan dalam rancangan Tuhan. Berjalan dalam rancangan Tuhan. Kita baca firman-Nya ya di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada dua janji Tuhan, yaitu Tuhan merancangkan damai sejahtera dan Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan. Damai sejahtera itu berbicara tentang banyak hal ya. Orang yang gak sakit-sakitan, oh damai sejahtera, kesehatannya diberkati Tuhan. Orang yang hidupnya dicukupkan, puji Tuhan, ada damai sejahtera. Hubungan suami istri yang baik, puji Tuhan, gak ada perkelahian di dalam rumah, damai sejahtera. 2 minggu yang lalu, di dalam SDK Sum kita ada seorang ibu yang bercerita tentang kawannya. Katanya, kawannya ini kaya raya luar biasa lah, tajir habis lah gitu ya. Rumahnya banyak, villa-villanya banyak di Bali ini. Tapi dia bukan orang Bali ya. Rumahnya banyak, villanya banyak, hotelnya banyak, kapal-kapal tongkangnya banyak gitu ya. Waduh berkelimpahan lah hidupnya. Tetapi ada ketakutan dalam hidupnya. Pertama dia sangat takut akan kesehatannya. Ada sakit kepala sedikit, lari ke rumah sakit di MRI ya, MRI. Sakit
mah sedikit lari ke rumah sakit, diperiksalah darah. Jadi hasil daripada laboratorium, ronsen dan segala bertumpuk di dalam rumahnya. Dia takut sekali. Yang kedua, dia takut makan, apalagi makanan yang dikirim orang. Jadi dia bilang kalau orang mengirim makanan dia takut makan, dia bilang apa? Enggak jangan-jangan nanti aku diracuni. Kasihan sekali orang seperti ini ya. Dia diberkati Tuhan, tapi dia tidak diberi kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Amin. Jadi di sini kita belajar kekayaan bukanlah jaminan orang memiliki damai sejahtera. Kekayaan tidak menjamin kita bisa menikmati hidup, tidur enak, makan enak, enggak. Dia memiliki kekayaan yang saya katakan tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Lebih beruntung orang yang hidupnya pas-pasan, betul ya? Capek, lelah bekerja pulang ke rumah ada nasi ngebul, ada sambal, ada ikan asin, makan dengan lahapnya. Udah gitu capek enak tidurnya. Tidur enak, makan enak. Jadi kekayaan bukan menjamin kita punya damai sejahtera. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan dikatakan tadi di firman-Nya untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada di sini orang tua yang berkata, enggak apa-apalah anakku, hari depannya aku enggak pedulilah. Ada? Enggak lah ya. Setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya berhasil dan sukses dalam hidupnya, betul? Anak-anaknya melebihi apa yang mereka alami sekarang, betul ya? Kita banyak mendengar, beberapa kali saya mendengar pemulung, tukang beca mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk apa? Untuk bekal anaknya itu masuk sekolah, menyelesaikan SMA, masuk kuliah dan menjadi sarjana. Manusia aja yang hidupnya pas-pasan, mau memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Apalagi kita. Kita ini anak-anak Tuhan loh. Dan Tuhan maha kuasa. Dia sanggup memberikan yang terbaik. Dia sanggup menjadikan masa depan kita masa depan yang cemerlang. Amin. Tetapi sekarang masalahnya. Apakah rancangan Tuhan bisa gagal? Rancangan Tuhan bisa gagal enggak? Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak mungkin menggagalkan rancangannya. Karena dia tahu dia yang merancangkan, dia yang tahu dia bisa melakukannya. Tetapi kadang-kadang siapa yang menggagalkan? Kita ini loh, pihak kita ini loh. Ya, seperti misalnya orang tua yang mengumpulkan uang untuk anak-anaknya bersekolah sehingga mereka bisa kuliah, bisa jadi sarjana, hidup yang lebih baik. Tetapi ketika anaknya bilang, enggak aku enggak mau sekolah, ngapain sekolah? Berarti aku udah lulus SMA kerja aja enggak mau masuk sekolah. Atau mereka malas-malesan, gak mau belajar. Apakah rancangan orang tuanya bisa berhasil? Gak bisa. Sama seperti kita. Tuhan merancangkan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Tetapi kalau kita melenceng dari jalan Tuhan, ya gak akan berhasil. Betul? Nah Tuhan itu begitu baik Tuhan ya. Tuhan menarik, kalau kita melenceng Tuhan tarik kita masuk dalam rancangannya lagi. Kalau kita ada Roh Kudus di dalam hati kita tahu, aduh ini ada kesalahan yang aku lakukan. Balik lagi dan dia berjalan lagi bersama Tuhan. Baru rancangan Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Oke. Selanjutnya di dalam Yesaya 49 ayat 16 firman Tuhan berkata gini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa? Firman Tuhan berkata dia melukiskan kita, nama kita di telapak tangannya. Atau ada juga yang berkata dia mengukir nama kita di telapak tangannya. Mengapa? Mengapa Tuhan mengukir kita di telapak tangan dan artinya apa? Yesaya ini berbicara tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus, betul ya? Banyak berbicara tentang Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan mengukir nama kita adalah ini loh, bekas paku di tangannya. Nama kita ada di bekas paku di tangannya. Kalau kita sekarang berkata, Tuhan udah lupa sama kita, Tuhan tidak mau bantu kita. Halo, ingat namamu ada di dalam luka bekas tusukan paku. Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau. Tuhan melihat dan melihat, oh iya ini ada si Ani, dia membutuhkan pertolongan. Tuhan pasti tolong, betul? Kalau Tuhan mau mati bagi kita di kayu salib, disiksa, dipaku, masakan untuk menyelesaikan masalah kita yang terus terang. Tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Masa Tuhan tidak mau tolong? Dia pasti tolong kita, amin? Jadi kita harus percaya ya. Kemudian dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang
mataku. Artinya apa? Dia mengawasi kita dengan penuh kasih. Dia nggak pernah membiarkan kita sendiri. 24/7, 24 jam dalam sehari dia pasti mengawasi kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu pergumulan kita, dan dia tetap mengasihi kita. Amin. Oke. Yang ketiga berharap hanya kepada Tuhan, dan saya tambahkan jadilah tenang. Roma 5 ayat 5a berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saya sambung ya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada siapa? Kepada manusia. Kalau kepada manusia kita kecewa karena manusia terbatas. Tetapi pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita menjadi tenang. Betul ya? Kalau kita menghadapi masalah yang besar, kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa mikir loh. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Jadi jadilah tenang dan berharaplah kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat rindu kita hanya bersandar kepada Dia. Selama kita masih mencoba dengan usaha kita sendiri, kekuatan kita sendiri, Tuhan bilang oke, kerjakan aja terus sampai seberapa kuat engkau. Tetapi ketika kita mengangkat tangan dan berkata, Tuhan aku udah nggak kuat lagi. Disitulah Tuhan tolong kita. Betul, tangan Tuhan turun dan menolong kita. Kalau saya berkata jangan berharap kepada manusia tetapi berharaplah kepada Tuhan. Kenapa? Jangan dibalik ya. Apakah Tuhan tidak bisa memakai manusia untuk menolong kita? Bisa. Ya, ketika kita berdoa tapi jangan dibalik, jangan kita berharap kepada manusia terus kita berdoa ke Tuhan, Tuhan tolong ya melalui orang ini. Enggak begitu caranya. Ketika kita berdoa dan minta Tuhan tolong, Tuhan punya cara untuk memilih orang-orang di sekitar kita untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Amin. Jadi percayalah, berharap kepada Tuhan dan Tuhan akan buka jalan. Amin ya. Oke, yang keempat. Percaya dan libatkan Tuhan. Di dalam Mazmur 3 ayat 5 dan 6 dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, artinya mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kepandaian kita sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, artinya apa? Libatkan Tuhan. Jadi dalam setiap laku kita ada Tuhan di sana. Bersandar kepada pengertian sendiri, artinya mengandalkan kepandaian kita sendiri ya, kekuatan kita sendiri. Tidak melibatkan Tuhan. Atau dalam satu kata, saya mau meringkasnya dalam kata sok tahu atau sombong. Akhir-akhir ini banyak banget orang yang sombong dan sok tahu. Kalau Tuhan Maha Tahu, kita harus bersandar kepada Dia. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu masa lalu kita. Tuhan tahu kebutuhan kita sekarang. Tuhan tahu masa depan kita. Dia Maha Tahu. Tetapi seringkali kita sok tahu. Jangan jadi orang yang sok tahu. Jangan jadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu saya menggambarkannya seperti ini ya. Kan Tuhan berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku dan membawamu kepada kemenangan. Betul ya, ada firman Tuhan ya. Itu saya menggambarkan kalau orang yang sombong ini, Tuhan mau pegang, gak usah lah Tuhan, gak usah lah. Aku bisa berjalan sendiri. Itu orang yang sombong loh. Dia mengandalkan kepandaian dia sendiri. Oh aku kan lebih pintar, aku ini orang pintar loh. Aku udah S1, S2, S3, S lilin. Dia pikir dia pintar padahal dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan ya. Andalkan Tuhan. Seseorang yang merasa mampu atau yang sombong itu, dia cenderung tidak melibatkan Tuhan. Tetapi ketika kita berkata Tuhan aku enggak mampu, di situ Tuhan turun tangan, di situ Tuhan mau melibatkan dirinya untuk menyelesaikan setiap masalah persoalan kita. Amin ya. Di dalam Alkitab juga ada contoh ketika Abraham dan Lot ingin membagi tanahnya itu ya, kan mereka bersepakat untuk memilih tanah yang terbaik gitu ya. Abraham memilihnya dengan hikmat dan melibatkan Tuhan. Lot merencanakannya dengan melihat dengan mata
Mata duniawi ini loh. Mata duniawi ini. Apa yang dihasilkan oleh dua orang ini? Abraham sangat amat diberkati Tuhan. Lot apa? Hidupnya hancur. Jadi jangan pernah ada Bapak Ibu di tempat ini yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi libatkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Amin ya. Contoh, kalau yang mencari pasangan hidup nih, udah jelas anak-anak muda ya, udah jelas firman Tuhan berkata, jangan mencari pasangan yang tidak seiman, tetapi kita memakai hikmat kita sendiri. Oh, anak ini lembut kok, gampang lah nanti saya pelan-pelan saya bicarakan. Pasti satu kali dia juga mau percaya kepada Tuhan. Ingat ya anak-anak muda ya, hidup berumah tangga itu bukan setahun 2 tahun, seumur hidup. Kalau kamu mencari pasangan yang salah, itu neraka di dalam rumah tanggamu seumur hidup. Jadi hati-hati ya, masih banyak nih anak-anak muda nih. Jangan cari pasangan yang tidak seiman, karena itu firman Tuhan ya. Untuk memulai usaha yang baru, aduh kita tuh harus bertanya kepada Tuhan. Apakah usahaku ini akan berhasil Tuhan? Apakah usahaku ini akan memuliakan Engkau? Atau bahkan akan menghancurkan namamu, mempermalukan Engkau? Bertanya kepada Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu. Jangan lakukan apa yang Tuhan bilang tidak, jangan kita ngotot menjalankannya. Amin. Tuhan tuh lebih tahu, Tuhan tahu apakah usaha ini akan berjalan dengan baik. Tuhan tahu. Kalau kita kan mata kita sebatas tembok. Kalau Tuhan matanya sepanjang zaman sampai akhir hidup kita. Dia tahu apa yang terjadi akan dalam hidup kita. Amin. Juga mencari pekerjaan ini. Oh udah lama nih berbulan-bulan, di sini ada enggak yang masih cari kerjaan? Enggak dapat pekerjaan nih, aduh duit udah makin tipis nih. Dengan sembarang, kemudian dia lihat, oh ada pekerjaan di klub malam, ada pekerjaan judi online, ada pekerjaan di kasino, boleh nih. Padahal pekerjaan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin secara materi engkau tercukupi, tetapi hidupmu akan hancur. Karena lingkunganmu akan mempengaruhi engkau jatuh di dalam dosa. Lingkungan yang seperti itu apa? Minum-minuman keras, narkoba, ya kan? Kalau kita enggak kuat-kuat amat, kita terbawa dan akhirnya hidup kita terhilang dari hadapan Tuhan. Amin. Yang kelima, jangan meminta sesuai keinginan kita tetapi sesuai keinginan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Doa adalah hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan bisa berbicara kepada kita. Komunikasi dua arah antara manusia dan Tuhan. Tapi kita harus hati-hati. Kita harus berdoa dengan motivasi yang benar. Contoh kasus. Kita punya seorang kawan yang sangat membutuhkan pasangan hidup lah. Dia laki-laki ya. Dia minta doa kemana-mana. Doain saya ya supaya saya dapat jodoh. Karena dia udah mulai stres. Karena semua yang seusia dia sudah menikah dan sudah punya anak. Dia sendiri belum gitu ya. Dia mulai stres. Kemudian satu kali saya tanya, kamu kalau doa ke Tuhan mintanya apa sih? Gitu kan. Ya saya minta istri dong Yanti. Apa yang kamu minta? Istri yang baik berkenan di hadapan Tuhan atau gimana? Enggak, aku tuh maunya wanita yang langsing dan tinggi. Aku maunya dia lemah lembut. Kuku-kukunya ini panjang-panjang, jarinya panjang, kakinya panjang, tidak berotot. Oh Tuhan, bolehkah dia minta? Boleh, tapi kan diizinkan Tuhan enggak? Dikabulkan Tuhan enggak? Enggak. Karena Tuhan melihat, oh lu cari istri cuman buat memuaskan nafsumu. Betul ya? Betul ya? Memang dia akhirnya tidak dikabulkan Tuhan, tapi Tuhan memberikan dia istri sesuai dengan waktunya dan yang tepat untuk dia. Ciri-cirinya adakah seperti yang dia minta? Enggak ada, satupun enggak ada gitu loh. Tapi dia bahagia dengan istri yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Mungkin seorang istri nih yang sering dipukul oleh suaminya dan tidak berdaya, dipukulin, atau salah dikit dilempar dengan piring. Dia sangat menderita, tapi dia tidak punya daya untuk, enggak berani ngadu ke polisi, enggak berani ngadu kemana-mana.
Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku udah gak sanggup nih Tuhan. Suamiku ini benar-benar kurang ajar ini Tuhan. Tuhan, matiin dia dengan caramu Tuhan. Kira-kira Tuhan jawab gak? Enggak lah doa yang seperti itu. Walaupun ini istri menderita. Harusnya dia berdoa, Tuhan jamah dia, ubahkan dia supaya dia berubah. Hukuman adalah hak Tuhan. Jangan kita yang minta kepada Tuhan untuk menghukum suami kita yang jahat ini ya. Oke. Terus dikatakan di sini, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Tuhan. Tuhan tidak menjawab semua doa, ingat ya, tidak semua doa dijawab Tuhan, tapi pasti Dia memberikan yang terbaik. Ya, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan pokoknya aku mau ini Tuhan, aku mau itu, aku mau rumah satu aja nggak cukup, 2 Tuhan, 3. Apakah Tuhan mau menjawab? Tidak, karena itu untuk memuaskan kedagingan kita. Oke ya. Yang keenam dan yang terakhir, saya undang pemain musik untuk naik ke atas ya. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hari-hari ini semakin jahat. Semakin banyak godaan akan kenikmatan dunia. Betul ya? Jangan sampai kita dipikat oleh tawaran dunia. Banyak orang mencari jalan pintas. Pelakor. Mau hidup mewah tapi gak mau kerja. Jangan bilang loh, itu kan dari sana dari luar. Anak-anak Tuhan pun banyak yang menjadi pelakor. Amin. Memalukan Tuhan bukan? Terus dia berdoa ketika satu kali istri sahnya datang dan menggerebek dia gitu. Dia berdoa, Tuhan tolong jangan sampai laki-laki ini ditarik daripadaku. Nanti aku hidup bagaimana? Tuhan menjawab? Enggak. Tuhan enggak menjawab. Ya. Kemudian mungkin orang yang koruptor. Ketika mulai udah kelihatan nih udah kelihatan mau diciduk gitu ya. Dia berdoa, Tuhan tolong aku dong Tuhan. Jangan sampai aku diciduk polisi. Kalau aku diciduk bagaimana dengan anak istriku? Tuhan gak jawab. Ya. Atau kita berbisnis dengan cara curang. Kita menipu kiri dan kanan supaya kita mendapatkan harta lebih kaya, lebih cepat gitu loh. Dan ketika Tuhan izinkan bisnisnya itu ambruk atau usahanya itu tidak memuliakan nama Tuhan dan Tuhan izinkan usahanya itu bangkrut. Bisakah dia berkata sama Tuhan, Tuhan tolong aku? Enggak ya, Tuhan enggak tolong kita. Atau mungkin sebagian dari kita terikat oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Diikat oleh roh perzinahan, diikat oleh kuasa gelap, diikat oleh hal-hal yang pornografi. Apakah doa kita didengar Tuhan? Tidak. Saya katakan jelas, Tuhan tidak akan mendengar doa dari orang yang berdosa di hadapannya. Ini firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan. Mengharapkan pertolongan Tuhan tanpa pertobatan adalah sia-sia. Jadi kalau ada di dalam ruangan ini orang-orang yang dari 6 hal itu, mungkin aku gak benar di hadapan Tuhan. Mari ya kita datang ke hadapan Tuhan ya. Kita nyanyikan satu pujian dulu ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara
bangkit berdiri. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus dengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jika saat ini engkau sedang menunggu pertolongan Tuhan tetapi engkau belum mendapatkannya, mari pagi hari, siang hari ini kita introspeksi diri kita, selidiki hati kita. Apakah kita sudah memiliki iman yang kuat, atau apakah kita masih kurang percaya akan kuasa Tuhan? Apakah aku hidup dalam rancangan Tuhan atau aku hidup melenceng dari rancangan Tuhan? Selidiki hati kita, apakah kita sudah menaruh harapan kita satu-satunya pada Tuhan? Periksa diri kita, apakah kita sombong, sok tahu, selalu saja mengandalkan pengertian kita sendiri dan tidak pernah melibatkan Tuhan. Aku berdoa, tetapi aku hanya untuk memuaskan nafsuku Tuhan. Hidupku tidak kudus dan aku hidup dalam dosa. Kalau ada salah satu dari hal-hal di atas atau lebih di dalam hidup saudara, taruh tanganmu di dadamu. Firman Tuhan berkata, bertobatlah. Kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak akan menerima pertolongan dari Tuhan. Engkau yang tahu masalahmu sendiri, engkau yang tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan dan akuilah segala kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Percayalah, kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita disucikan dari segala kejahatan kita, kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Ingat ya, Tuhan tidak selalu menjawab doa, tetapi Ia menjawab sesuai keinginannya, tepat pada waktunya. Kalau engkau mau mengakui kesalahanmu pada pagi ini, katakan itu kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan mengakui, mengampuni. Engkau akan lihat hidupmu akan beruntung. Engkau akan lihat pertolongan akan datang pada hidupmu. Karena engkau mau mengikuti firman Tuhan dan teguran Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Yesus, amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Gembala Pestrianti Tirta. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Ibu melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 4 November pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya tanggal 6 November pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala Pestrianti Tirta, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sekaligus perayaan Natal akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Jika ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perayaan Natal, telah disediakan kotak persembahan di depan pintu gereja. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, sehingga ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan, kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Biar firman itu boleh jatuh di hati kami, di tanah yang subur sehingga boleh berbuah lebat Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tetap percaya, memiliki iman yang kuat, memiliki dasar yang kuat, percaya dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Tuhan juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami itu. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun perkara kami Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Tidak ada satu perkara pun yang tidak sanggup Engkau lakukan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah iman kami boleh bertumbuh dengan hati yang penuh percaya dan tidak bimbang. Maka apapun yang kami doakan, apapun yang Engkau doakan, maka Tuhan akan jawab. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami juga mau serahkan jemaat Tuhan yang dikasihi 1 minggu ke depan dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Sehingga anak-anak Tuhan pada minggu depan boleh kembali berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi sebagai langkah iman kita. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri sehingga kemanapun kita pergi hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan selalu akan menyertai kita, Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan selalu melindungi kita. Dia akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupan kita. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.